Shalom rekan-rekan sekalian, apa kabar? Hari ini saya membagikan sesuatu kepada kita tentang materi doa. Kita bahas tentang sikap hati pada saat berdoa. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa doa itu sangat penting bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang butuh pertolongan. Manusia yang perlu ditolong, perlu dikasihani, ya, perlu diberkati. Oleh sebab itu kita berharap, kita percaya, dan kita meyakini, dan kita datang menghampiri Sang Sumber kehidupan yang memberi pertolongan, yang memberikan berkat dalam kehidupan kita, yaitu Bapa kita yang ada di surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa doa itu bukan hanya sebatas dari mulut atau kata-kata saja, tapi harus dilandaskan dengan hati yang penuh iman. Ya, banyak orang berdoa dengan kata-kata. Banyak orang berdoa dengan mengatur kalimat per kalimat, mengatur kata demi kata untuk menyampaikan sesuatu yang apa yang dia minta, yang dia ucapkan kepada Bapa yang ada di surga. Tapi pada umumnya mulut hanya sebagai sarana, sebagai alat untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Tetapi hati kita adalah sebuah dasar, sebuah landasan untuk kita sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena dengan hati kita inilah maka kita bisa sampai kepada Bapa kita. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, kalau kita berdoa, kalau kita memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya mohonlah dengan hati, ya, didasarkan pada hati yang sungguh-sungguh, yang penuh dengan iman bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan adalah benar-benar Tuhan dengar dan Tuhan jawab, Tuhan kabulkan atas setiap kehidupan kita. Berdoa kepada Bapa adalah gaya hidup orang percaya. Kita semua, saya dan saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, percaya bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Percaya bahwa Dia adalah sumber mujizat, sumber segalanya atas kehidupan kita. Ya, bukan orang lain, bukan dengan kepintaran atau dengan kemampuan kita, bukan juga dengan kekayaan kita, bukan juga dengan jabatan apapun dan lain sebagainya. Tapi Dia adalah Bapa kita. Maka dari itu kita miliki gaya, kita miliki kehidupan doa yang terus-menerus kita bangun kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah ciri khas, itu adalah karakter ilahi yang ada dalam kehidupan kita, yang kita bangun setiap saat, setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Doa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa itu adalah ciri khas kita sebagai orang percaya. Maka penting bagaimana sikap hati kita ketika kita membangun hubungan, membangun gaya hidup kepada siapa? Kepada Allah kita, Bapa kita. Tanpa berdoa kita tidak sanggup melakukan hal apapun dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak sanggup melakukan kegiatan, pekerjaan yang ada di depan kita, yang sedang kita kerjakan. Oleh sebab itu, dengan doa itu akan mendatangkan kuasa atas kehidupan kita, mendatangkan mujizat atas kehidupan kita. Ya, karena kenapa? Karena ketika kita memohon dan meminta berserah kepada Tuhan, maka kita bukan yang bekerja, bukan hanya tubuh ataupun pikiran ataupun hati kita untuk bekerja melakukan sesuatu, tetapi ada satu power, ada satu dorongan, ada satu dinamika yang akan memberikan kita kemampuan khusus untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan di depan kita, sehingga setiap saat kita bisa
melewati tembok-tembok raksasa, tembok-tembok yang sangat tebal, tembok-tembok yang sangat tinggi, badai ya yang ada yang menghalangi setiap langkah rintangan kehidupan kita. Tapi ketika kita berserah dan melakukan kegiatan doa dalam hidup kita, maka saya percaya kita semua bisa melewati itu semua. Di video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang pengertian doa. Tapi bagi kita hari ini, saya ajak kita bagaimana sikap, bagaimana bentuk hati kita ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang diajarkan oleh Alkitab atau bagaimana sikap ya berdoa yang diajarkan oleh Alkitab? Ya, saya sudah membahas tentang bagaimana berdoa dengan rendah hati. Ya, saya sudah bahas tentang bagaimana berdoa seperti anak-anak, berdoa di dalam roh dan kebenaran, berdoa dengan penuh iman, berdoa dengan hati yang bersih. Dan hari ini yang kita bahas adalah berdoa dengan hati yang bersukacita. Berdoa dengan hati yang bersukacita adalah bagaimana hati kita melihat tembok, melihat masalah di depan kita, respon kita terhadap yang terjadi itu dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah kita bersedih? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita yang lemah, jatuh, tak berdaya? Nah, oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, saya percaya semua manusia, semua kita tidak akan luput dari setiap persoalan, setiap masalah. Ya, oleh sebab itu kita harus memiliki gaya hidup, memiliki sikap hati yang baik, sikap hati yang benar, sikap hati yang taat ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana sikap hati yang bersukacita ketika kita berdoa kepada Tuhan? Nah, ada beberapa ayat Alkitab yang akan kita bahas ya, supaya kita bisa mengerti dasarnya, bagaimana kita bisa mengerti ya kalau kita tidak membacanya. Sebab itu kita lihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4, kemudian Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, dan ada Filipi pasal 4 ayat 4. Ya, kita lihat dalam Mazmur 34. Begini bunyi firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, sekali lagi saudara dikasih Tuhan, dan bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan. Bergembira di sini adalah kita bersukaria, kita beriang-riang. Ya, kita bahagia, kita membawa hidup kita, membawa pergumulan kita dengan bersukacita. Karena kenapa? Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Ternyata saudara dikasih Tuhan, ketika ada masalah ataupun ada tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, ya kita datang dengan bukan hati yang sedih, ya, tapi kita harus datang dengan hati yang gembira. Oh, terima kasih Tuhan, aku percaya tembok ini aku bisa lewati. Ya, dengan hati yang gembira maka kita bisa ya mencapai dan meraih dan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan dengan bersukacita, maka ada kelegaan, ya, seperti di dalam Alkitab mengatakan hati yang gembira, ya, hati yang bersukacita, hati yang senang, hati yang happy adalah obat. Ya, obat untuk apa? Ya, itulah obat yang memberikan kita jalan keluar, memberikan kita apa? Jawaban, pengharapan, kekuatan, semangat, antusias, gairah, power, dinamika yang baru yang akan menyertai kita. Karena kenapa? Kalau kita datang dengan hati yang sedih atau hati yang kacau balau, ya maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukan dalam arti ketika kita datang kepada Tuhan tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih, tidak boleh terseduh-seduh. Memang banyak di dalam Alkitab juga tuh Alkitab berdoa dengan menangis, berdoa dengan ya
mencucurkan air mata. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perlu saya garis bawahi bahwa sikap hati yang bersukaria adalah tidak dibatasi oleh apa? Oleh air mata, ya, oleh ataupun ketawa, atau bahagia atau ekspresi. Tapi ekspresi hati kita harus bersukacita. Ya, bersukacita sekalipun apa yang terjadi, apa yang kita alami. Bawalah, datanglah, berdoalah kepada Tuhan dengan sikap hati yang bergembira, hati yang bersukacita. Karena itu yang akan memberikan kita apa? Memberikan kita jawaban, memberikan kita jalan keluar, obat, ya, semangat yang baru dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-19 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitmu untuk pemimpin bidua dengan permainan kecapi. Saudara dikasih Tuhan berkerengkan, ini salah satu doa yang sangat-sangat bersukacita. Doa yang disampaikan, yang dinaikkan oleh siapa? Oleh Nabi Habakuk. Dengan bersukacita ia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang dikatakan? Namun aku bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai artinya bersukaria, senang, mengucap syukur kepada Allah. Apa yang terjadi di depan kita, apa yang kita alami hari-hari ini dalam hidup kita, biarlah hati kita tetap bersorak-sorai seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada kita. Ya, sekalipun masalah, tantangan, tembok, badai yang ada menerpa kehidupan kita, tapi biarlah hati kita tetap bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah kita, di dalam Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana sikap hati yang berdoa kepada Bapa? Yaitu miliki sikap hati yang bersukaria. Amin. Miliki sikap hati yang bersukaria. Ya, pandanglah, lihatlah, responilah masalah, tantangan yang ada di depan kita dengan hati yang bersukaria. Seperti yang disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Habakuk. Ya. Wow, kalau saya melihat dan memahami ayat yang disampaikan di dalam Habakuk ini sangat ayat yang sangat-sangat mengerikan sekali, ya. Sekalipun tidak ada makanan, ya, sekalipun tidak ada harapan di depan, tapi hati tetap bersorak-sorai. Karena ketika kita bersorak-sorai ada jawaban. Ketika kita beria-ria ada pengharapan, ada kekuatan, ada jawaban, ada jaminan, ada jawaban, ada kasihnya, ada sukacitanya, ada damai sejahtera yang akan dilimpahkan bagi setiap orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kekuatan kita adalah doa yang bersukacita. Sekali lagi, hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat yang memberikan kita semangat jawaban. Haleluya. Ya, inilah doa yang didasari pada hati yang bersukacita. Amin. Pada hati yang bersukacita, bersorak-sorai, beria-ria dalam Tuhan. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata juga, ya, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, ya, dalam hal apapun engkau
bersukacita, engkau beria-ria dalam situasi apapun ya. Ada badai, ada goncangan, ada angin, ada rintangan yang menerpa kita, tapi biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita, di dalam Bapa kita, di dalam Dia kita tetap bersukacita ya, karena dengan sukacita kita memiliki obat ya. Kalau kita tidak bersukacita, sangat mengakibatkan banyak faktor ya dalam diri kita. Kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa kesal. Tapi ketika kita bersukacita, wow, kita lupakan itu semua, kita abaikan itu semua. Tapi ada jalan, ada obat kekuatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita kalau kita bersukacita di dalam Dia. Kalau kita bersukacita, maka apa yang dikatakan dalam ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi setiap hati yang bersukacita, setiap hidup kita yang datang berdoa kepada Bapa dengan bersukacita, maka Allah memenuhi segala keperluan kita. Allah menyediakan, Allah mencukupkan, Allah memberikannya, Allah mencurahkannya. Allah menyediakan berlipat-lipat ganda menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan, ini janji Allah, ini janji Bapa. Buat siapa? Buat saya dan saudara ketika kita berdoa dengan bersukaria di dalam Dia. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mari berdoa dengan hati yang bersukacita. Amin. Nah, apa artinya ya berdoa dengan hati yang bersukacita? Artinya adalah datang kepada Bapa dengan sikap hati yang bersukacita ya, sekalipun kita dipenuhi dengan persoalan berat ya, sekalipun banyak rintangan yang berat, tapi kita datang kepada Bapa dengan hati yang bersukaria. Haleluya. Lalu apa lagi? Hati yang bersukacita akan mendatangkan kuasa Tuhan atas doa kita. Haleluya. Ketika kita berkata, Tuhan aku bersukacita, kalau Tuhan sudah sediakan, Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi aku percaya Tuhan akan membela dan akan ada di depan saya. Dan akan ada di belakang saya, di samping, kiri, kanan, di atas, bawah saya. Yang akan memampukan saya. Haleluya. Lalu yang ketiga, hati yang bersukacita dalam doa akan membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi kesulitan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, sikap hati yang bersukacita adalah sikap hati yang beria-ria ketika kita berdoa di dalam Tuhan. Nah, mari berdoa dengan sikap hati yang bersukacita. Apapun masalah, tetap berdoa dengan bersukacita. Amin. Apapun rintangan, tetap berdoa dengan sukacita. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa dengan sukacita. Karena itu adalah jawaban obat bagi kehidupan kita. Sehingga kita bisa melewati, bisa menjalani, bisa menerobos, bisa melewati badai yang ada di depan kita. Haleluya. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin.